Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Kamis 17 Juni 2021, renungan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Kisah tentang khotbah Yesus di bukit, tentang doa Bapa kami. Sahabat-sahabat yang terkasih, kalau kita punya relasi yang dekat dengan seseorang, pasti komunikasi kita juga akan lebih santai. Bahkan juga komunikasinya akan lebih mendalam. Tapi sebaliknya, kalau kita kurang punya kedekatan dengan seseorang, pasti juga komunikasi kita juga akan terbatas. Demikian juga yang bisa kita lihat dari doa. Bagaimanapun doa adalah sebuah komunikasi dengan Allah sendiri. Dan doa adalah jembatan yang menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dalam komunikasi doa seperti inilah, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Doa yang dimulai dari relasi yang dekat, dan Yesus ingin agar relasi Yesus dengan Allah seperti anak dengan Bapa itu juga dimiliki oleh kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya. Maka dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita doa yang tidak bertele-tele dan doa yang lebih menekankan suatu relasi kedekatan dengan Allah. Doa Bapa kami setidaknya kita bisa belajar bagaimana kedekatan antara Yesus dengan Bapanya itu diungkapkan juga dalam suasana doa. Sebutan Yesus kepada Allah adalah dengan menyebut kata Bapa. Yang kedua, kedekatan itu juga terlihat dari ungkapan hati Yesus dalam doanya. Yang pertama tentu pujian akan kemuliaan Allah. Yang kedua tentu adalah permohonan-permohonan yang sifatnya pribadi. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana relasi dengan sesama itu juga semakin dipulihkan. Maka kuasa pengampunan itu juga sungguh-sungguh ingin dihidupkan oleh Yesus. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana sungguh-sungguh Yesus mengendaki dalam hidup kita. Kalau kamu berdoa, pertama-tama perlulah dalam hidup kita menjalin kedekatan personal dengan Allah sendiri. Dan Yesus mengajarkan pada kita bahwa menyebut Allah dengan Bapa membuat ungkapan doa-doa kita akan mengalir lebih personal, akan juga mengalir lebih total. Dan ini yang pertama-tama Yesus ajarkan kepada kita. Yang kedua, yang terpenting juga adalah bahwa ketika yang personal itu sungguh-sungguh tercapai, maka yang terjadi adalah doa itu mengalir secara spontan dan juga secara indah seperti seorang anak dengan seorang bapa. Maka ungkapan keseharian, rezeki, dan lain sebagainya akan mengalir di sana karena kita percaya bahwa sungguh-sungguh Bapa yang kita imani akan memberikan segala kelimpahan kepada kita. Dan yang ketiga yang juga paling penting dalam hidup kita adalah jangan lupa bahwa hidup berbagi dengan yang lain, hidup baik dengan yang lain perlu kita jalankan. Karena kita manusia-manusia yang terbatas, maka relasi yang dekat satu sama lain juga perlu yang namanya pengampunan. Karena bagaimanapun juga, entah sadar atau tidak, kita pun juga sering berbuat sesuatu yang tidak enak kepada yang lain. Agar apa? Agar surga itu bisa juga kita hadirkan di dunia ini. Maka sahabat-sahabat Rema yang terkasih, mari kita belajar dari doa Yesus, doa Bapa kami, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah. Karena bagaimanapun juga, sebuah doa adalah sesuatu yang personal. Dan doa adalah jembatan yang menghubungkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ketika kehendak kita sama dengan kehendak Allah, itu namanya doa yang terkabul. Ketika kehendak kita belum sama dengan kehendak Allah, tentu kita mencari kehendak Allah. Karena bagaimanapun juga, puncak doa adalah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga menjadi permenungan hari ini. Tuhan memberkati keluarga Anda, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.